Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari Bu Eva, Ya. duduk. Sehat Bu? Oke, alhamdulillah Ibu. Ibu mohon izin ya, saya kebetulan hari ini ada jadwal saya coaching dengan teman saya Bu Dwi. Nah, terus saya tadi lihat ruangan ada Ibu ya, mudah-mudahan ada lega waktu Ibu. Saya ingin Ibu mengobservasi saya Bu. Jadi saya ingin Ibu mengamati ketika saya melakukan proses coaching dengan rekan saya itu loh Bu. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu belum kuasai dalam coaching? Kompetensi artinya saya sudah pernah mencoba ya Bu ya. Ya. Untuk kompetensi mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Hanya kok terkadang Bu, dari kompetensi tersebut itu saya sudah berupaya Bu, tapi kok masih ada ganjalan, artinya sudah maksimal belum sayanya untuk melakukan kegiatan tersebut untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan alur tirta yang saya lakukan gitu loh Bu. Berarti di sini Ibu ingin meningkatkan penguasaan Ibu ya, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu ini pelaksanaan coaching kapan Bu? Rencananya siang ini Bu, habis sholat zuhur. Tadi saya sudah berjanji Bu, di rekan saya sudah berjanji minta di coaching gitu. Nah, saya lewat ruangan Ibu, kalau ada waktu Ibu bisa. Karena gini Bu, dari situ kadang-kadang Bu, saya ini suka ketika coaching itu bercerita tentang problem yang sedang dihadapi itu, karena saya berasumsi Bu, wah ini langsung begini. Jadi saya malah kadang-kadang berasumsi ya Bu ya. Gitu, kadang-kadang kelepasan gitu. Harusnya hanya motivasi. Gitu. Nah, kira-kira nih Bu, dari penguasaan ini, kompetensi Ibu ini, poin Ibu yang mau dicapai itu kira-kira rentang nilai berapa? Kalau saat ini saya ini sedang berada di levelan 7. Terus mau ditingkatkan lagi? Ya setidaknya ada peningkatan lah. Kalau nyampe 10 kayak saya belum berani Bu, atau 9 deh kayak. Kalau sudah kira-kira dapat poin 9 saya merasakan ya mudah-mudahan saya bisa melangsungkan kegiatan ini dengan lebih baik lagi Bu. Nanti dalam pelaksanaannya saya nanti hubungi Ibu ya, siapnya. Nanti pada zuhur Bu, nanti saya kalau coachingnya sudah selesai, dia kan ngajar Bu ibunya. Nanti saya hubungi Ibu, kita ada di ruang aula kosong kita ya Bu ya. Nanti kita ketemu Ibu ya. Oke ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Oh iya. Ada apa Ibu? Seperti janji kita kemarin, saya kan ingin di coaching dengan Ibu, gitu Bu. Ya alhamdulillah Ibu, kan kita berjanji kita ingin bertemu ya Bu setelah Ba'da sholat zuhur ini. Gitu. Ada apa Bu? Ayo cerita. Ini Bu, saya itu kan kebetulan jadi guru dan di akhir tahun seperti ini nih Bu, kegiatan saya itu kan ya tagihan-tagihan Bu. Sebenarnya sih nggak masalah yang sangat vital sih Bu, itu udah rutinitas kita. Tagihan dalam pelajaran. Kan ada kegiatan Bu. Nah, tagihan saya itu kan ada ngurusin rapot Bu. Saya sebagai wali kelas, terus kemudian saya sebagai juga ngajar beberapa kelas saya Bu ya. Nah, terus kemudian kalau itu nggak banyak sih Bu sebenarnya, cuman kebetulan saya ini bersamaan saya mengikuti kegiatan diklat program guru penggabung. Nah, jadi akhir-akhir ini kayak saya dilema bener dalam saya kok banyak betul yang harus saya tuntaskan, mana yang harus saya lakukan.
waktunya kok yang susah, karena di LMS itu kan apalagi kegiatan banyak sekarang Bu, semakin modulnya berjalan ke sana bukan semakin ringan malah semakin banyak. Jadi notes itu harus kita komentari kan, ya sebenarnya ya benar Bu, LMS itu kan komentar, tapi tujuannya itu kita belajar loh, suruh belajar di situ karena belajar mandiri. Cuman kan kendala saya itu saya harus apa namanya Bu, online karena itu nggak bisa offline. Nah saya kadang-kadang aduh kayak mana ini menuntaskan, mana tagihan rapor, deadline-nya tanggal 17, raport itu sudah harus terbagi, LHB belum tuntas, karena saya ngurus rapor kan LHB mata pelajaran saya masukkan ke wali-wali lain juga ini harus saya setorkan gitu. Ini kegiatan deadline ini CGP juga berjalan itu, maka kok saya belum menemukan solusinya gitu loh Bu. Jadi maksud Eva ke sini tujuannya mau membicarakan tentang tagihan yang harus Ibu selesaikan. Bagaimana saya menyelesaikan tagihan Terus tugas-tugas di LMS yang semakin lama semakin banyak ya. Nah, hanya ini aja Bu, yang lainnya? Ini kan juga di sekolah karena masih ngawas ya Bu ya. Jadi harus udah kayaknya riuh aja Bu bagi ngawas kelas segala macam. Jadi bingung deh. Ini kan kalau ngawas itu melantai Bu, artinya harus segala macam dijalanin, terus kemudian harus deadline ya, namanya kalau masuk perasaan saya kalau mau ngawas malah waktunya semakin kayak diuber-uber gitu deh Bu, dibanding hari-hari biasa gitu. Jadi kira-kira ada rencana apa Bu untuk menyelesaikan target-target itu, terus menyelesaikan tugas-tugas LMS? Rencana Ibu apa? Ini Bu, kalau yang LMS ini yang harus deadline itu LMS nih Bu. Kalau rapor itu kan masih tanggal 16 ya Bu, jadi minggu depan tuh lah. Kan ini LMS itu kan di minggu ini ada budget yang harus kita kerjakan. Tadi itu kok saya ada planning, ada rencana gini Bu, apa saya ketika karena ini LMS kan kelemahan saya harus online dan saya tidak bisa selalu online, jadi tidak bisa saya bawa laptop kemana-mana gitu karena jaringan juga susah. Apa saya print dulu ya Bu ya tugas-tugas LMS itu. Nah nanti Habis kalau itu Bu di print dulu ya untuk mengantisipasi biar ya niat saya itu seperti itu Bu. Niat saya print, jadi kan ngawas nih. Ketika ngawas tuh kalau sudah sambil mengawasi anak-anak kerjakan tugas, apa saya baca-baca gitu loh materinya. Terus saya baca-baca, nah ada pertanyaan saya coba secara offline saya tulis, saya kerjakan gitu kan, rencana saya apa seperti itu saya tulis, terus kemudian kalau nanti sudah ketika saya ready online, nah saya tinggal inputkan, kayak saya rasa itu akan waktunya lebih cepat Ibu. Jadi sama posisi sendiri tugas semua yang ada di LMS di print, terus yang di ngawas yang di sampai nyicil. Karena kalau udah di print itu kan tinggal di print istirahat gitu kan, ketika nunggu jadwal ngawas berikutnya bisa saya buka-buka lagi gitu, kayaknya seperti itu bisa saya selesaikan deh. Terus untuk yang tugas-tugas tagihan sekolah ini kira-kira Ibu mau ada rencana bagaimana? Nah kalau LMS ini sudah tuntas, LMS ini kan budgetnya di minggu-minggu ini nih Bu, artinya sampai tanggal 12 ya. Nah itu juga rapot kayaknya menurut saya setelah saya menyelesaikan tugasan LMS ini, saya akan segera menuntaskan rapor ya, kayaknya itu. Jadi artinya sekarang mungkin untuk belangko nilai saya yang secara online sudah ada ya Bu. Artinya saya fokuskan saya untuk menyelesaikan LMS dulu. Selesai LMS kan sampai hari Jumat besok deh selesai nih LMS, baru deh start Sabtu Minggu saya bisa menginputkan daftar nilai saya ke LHB, terus kemudian saya buat raport deh, kayaknya sepertinya itu bisa saya lakukan gitu. Kira-kira untuk menyelesaikan tugas tagihan sekolah itu Ibu minta bantuan siapa?
Nah, di LMS itu Bu, selain masalah itu juga kan ada tugas-tugas yang betul-betul ini ya Bu, butuh menyelesaikan tugas dalam bentuk kok ini PDF gitu-gitu ya Bu. Nah, saya itu kan kurang kelemahan saya juga seperti menjelaskan dalam bentuk ini ngerjakan tugas yang pakai ICT itu loh Bu. IT. Jadi kayaknya saya perlu bantuan rekan saya. Ada teman saya itu Pak Surono itu beliau adalah operator saya. Kayaknya kalau saya minta tolong dalam artian saya minta diajarkan lah untuk mengoperasikan komputer, membuat suatu PDF atau membuat suatu PT, saya bisa deh. Karena beliau juga karena saya chat aja misalkan gitu, ini tadi tidak terlintas Bu. Kadang-kadang saya kesulitan untuk mengerjakan tugas. Beliau mudah-mudahan welcome deh saya untuk minta tolong seperti itu. Berarti dua masa tadi Ibu tadi yang di sekolah, terus LMS Ibu selesaikan dengan minta bantuan Pak Surono tadi. Kira-kira Bu setelah Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan? Sementara ini sudah. Nah, untuk mendapat komitmen itu, untuk meningkatkan kompetensi kira-kira butuh kan? Ya tadi kayaknya kalau yang untuk komputer Pak Surono itu saya bilang ya. Nah, kan nanti kalau saya menyelesaikan LHB juga kalau misalnya saya ada kendala, beliau kan ahli IT-nya Bu di sekolahan saya. Insya Allah beliau bisa mendukung saya deh. Nah, ini kan udah bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, bagi sekolah dan tugas-tugas LMS, dibantu sama Pak Surono, akhirnya udah terselesaikan dengan baik. Nah, sekarang perasaan Ibu setelah coaching dengan saya, perasaan Ibu bagaimana? Ya alhamdulillah ada rasa lega di hati saya Bu. Setidaknya ada permasalahan saya, ternyata ketika saya berbicara dengan Ibu tuh mengalir aja gitu, ternyata tertuntaskan. Yang jadi beban saya berat itu kan ada desakan rapot, terus kemudian LMS di CGP saya itu belum tuntas gitu. Jadi kok kayak di Uber sayanya, karena pada saat mengerjakan LMS terbayar rapot, mau megang rapot lah ini LMS sudah deadline tagihan gitu loh Bu. Tapi kok yang tidak terlintas ada teknik saya print dulu, saya sela-sela saya kerjakan, terus kemudian saya tuntaskan dulu LMS, nanti kalau sudah di online kan berarti saya tuntaskan. Dan tadi tidak terkait kadang-kadang tidak tersirat saya ada teman yang mungkin bisa jadi partner saya untuk membantu kesulitan saya begitu. Bisa diselesaikan ya Bu ya, tugasnya ya Bu. Berarti sekarang kira-kira kapan ini pesanannya biar saya bisa ya insya Allah besok nanti saya mulai dari saya print, jadi kan besok saya ngawas sudah mulai saya bisa menuntaskan, terus kemudian bisa saya selesaikan LMS-nya. Nanti untuk Pak Surono mungkin karena ada tugas buat video nih Bu ya, mudah-mudahan saya bisa menghubungi beliau gitu. oke ya Bu, setelah tunggu hasilnya bisa menemui saya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Itu bentuknya. Ini nanti yang kita jalan kan di Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana Bu Umi kabarnya? Kabarnya baik, cuma ini lagi kalau betul saya. Kalau kenapa Bu? Ini loh Bu, anak didik saya kok susah betul kalau suruh fokus belajar. Kenapa Bu? Apa mungkin karena metode ngajar saya monoton ya Bu ya? Mungkin mereka bosen, terus jarang saya ajak keluar. Terus bagaimana itu Ibu? Ngomongin anak-anak Ibu itu gimana? Ya, udah saya cari tahu latar belakangnya itu kenapa kok seperti itu. Nah, saya pernah datangi orang tua mereka, katanya
kebiasaan main game di rumah, jadi pas belajar di kelas nggak konsentrasi Bu. Ibu udah datang ke rumahnya, sudah mengidentifikasi kenapa itu, Itu tadi karena main penyebabnya game tuh ya, Bu. kebanyakan main game. Sudah berbicara kepada orang tuanya. Sudah datangi satu persatu. Terus gimana tidak lanjut ibu itu? Ya ini saya baca metode mengajar saya. Sebenarnya sih nggak semua sih Bu murid saya seperti itu. Cuman ya anak 5 itu loh ya Allah Yang luar biasa. Jadi ibu itu sudah datang ke rumah orang tuanya, sudah mengidentifikasi apa permasalahan anak tersebut, sudah berbicara kepada pihak keluarga juga yang masalahnya itu. Terus selanjutnya gimana ibu? Ya saya deketi lagi. Kira-kira kalau misal gara-gara HP terus kalian nggak mau konsen dalam belajar, kira-kira kalian tuh mau belajar modelnya seperti apa gitu. Kalau ibu bisa mengikuti apa yang anak mau, murid mau, ya saya ikuti gitu loh Bu. Cuman kan di sini namanya anak SD. Kalau misal kita mau mengajarkan ini terus dia disuruh bawa gadget tuh apa yang nggak malah tambah mainan, nggak memudahkan konsentrasi mereka belajar Bu. Terus gimana ibu selanjutnya menangannya tentang pembelajaran ibu mungkin kurang ini itu gimana? Kurang menarik mungkin. Ya, saya tuh sempat ya ngobrol sama Pak sekolah, gimana ya Pak kalau misal media mengajar itu saya tambah misalnya memakai proyektor dengan saya sajikan media pembelajaran yang berupa video atau gambar-gambar animasi pendidikan gitu, paling anak-anak bisa tertarik. Cuman kepala sekolah saya juga kurang respon gitu, makanya saya kok kepala ini puyeng gitu. Sebenarnya ibu itu sudah ingin mengendalikan apa tentang metode ibu memakai proyektor dan gambar-gambar tentang pendidikan pembelajaran, cuma pihak sekolah belum mendukung gitu. Terus langkah selanjutnya gimana ibu untuk mengatasi semua itu? Ya saya gimana ya Bu ya, paling alternatif terakhir yang mau saya ambil itu ya sengaja ajak keluar anak ketika pembelajaran, terutama dalam pelajaran IPA mungkin, biar anak merasa fresh lah, nggak terlalu di kelas terus gitu. Oh, jadi tindakan ibu untuk mengatasi gaya pembelajaran biar anak nggak bosan itu ibu mengajak anak-anak keluar lapangan, keluar sekolah, mungkin ke lingkungan, ke lingkungan sekolah ya untuk suatu pengamatan mungkin ya di situ untuk pembelajaran IPA. Terus ini tindakannya kapan Bu ibu akan melakukan itu semua? Ya insya Allah sebenarnya segera, cuma itu kebentur semester, mungkin ya habis tahun depan, semester tahun depan. Jadi ibu sudah berencana semua, udah ada rencana sama ibu, udah planningnya sudah untuk ke depan lebih baik lagi, ya Bu, lebih bagus. Baik Bu, kalau seperti itu, saya tunggu planning ibu dan perencanaan ibu untuk merealisasikan bagaimana pembelajaran ibu nanti. Saya tunggu Bu. Terus gimana perasaan ibu setelah ngomong dan bicara pada saya ini? Setelah ngobrol sama Bu Ita, kucing rasa lega Bu. Walaupun ini belum saya laksanakan, tapi sudah ada pandangan di sini nanti anak mau saya kirimkan cara pembelajarannya. Terima kasih ya Bu Ika ya. Sama-sama. Saya tunggu ya Bu ya, untuk ke depan kita bertemu kembali. Oke Bu Ika. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya tadi ting. Mana timernya? Oh, di bawah. Oh iya Bu. Gimana ini perasaannya Bu Eva setelah melakukan cuking kucing dengan Bu Eka? Oke, alhamdulillah Bu. Tadi itu kan saya melakukan coaching gitu ya Bu. Nah, menurut saya Bu, itu saya rasa sih saya sudah melakukan seperti jalur kita yang sesungguhnya saya sudah berupaya
natapan dengan Bu Eka, terus kemudian hal-hal poin-poin penting dari Bu Eka itu saya tulis. Saya jadi pendengar aktifnya, terus kemudian saya juga mencoba untuk menggali dari Bu Eka permasalahan Bu Eka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saat saya menemui Ibu kan saya ingin minta diamati, diobservasi. Karena saya kadang-kadang ketika berupaya untuk melakukan 3 kompetensi tersebut, ada satu yang kadang-kadang itu saya sering berasumsi. Dalam arti ketika kucing saya menceritakan permasalahannya, saya udah rasa ingin menyelesaikan aja dari permasalahan solusi itu. gitu ya. Padahal saya tahu bahwa prinsip coaching itu kita dilarang. Iya. Nah, tapi sih kalau seingat saya ketika saya melakukan coaching dengan Bu Eka itu, saya sudah berusaha menahan karena saya tahan. Gimana sih saya biar Bu Eka sendiri deh, saya pancing aja Bu Ekanya. Saya pancing Bu Ekanya biar Bu Eka bisa mengeluarkan permasalahan yang ada. Terus saya pancing solusi sendiri. saya tanya kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Eka tadi ya, dengan rekannya siapa yang bisa membantu Bu Eka dari 2 permasalahan tadi. Nah, terus kemudian ada solusi yang Bu Eka ceritakan, dia ada teman yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan dengan anak didiknya. Terus kemudian pada kegiatan pembelajaran juga Bu Eka mengatakan bahwa Bu Eka punya masalah di apa tuh? Ingin tahu apakah pembelajaran Bu Eka itu sesuai atau tidak. Nah, itu saya itu tadi menurut saya nih Bu ya, seingat saya itu udah bisa menahankan diri saya untuk tidak mengeluarkan asumsi gitu loh bahwa Bu Eka begini, tidak saya memberikan penyelesaian, tapi ternyata Bu Eka sendiri menyelesaikan. Itu sih menurut saya gitu. Tadi saya juga sudah mengamati bahwasanya Bu Eka ini sudah mengikuti alur kucing yang benar, bisa hadir dengan penuh, mendengar aktif, terus memberikan beberapa pertanyaan berbobot yang merangsang Bu Eka untuk mencari solusi sendiri. Kalau saya melihat memang sudah ada peningkatan lah Bu. Nah, kira-kira ini Bu, dari hasil kucing tadi Ibu berharap dari letak nilai 7 itu mau nilai berapa? Nah, tadi kan saya katakan kalau saya menilai diri saya kemarin 7 deh. Tapi kalau tadi sepemantauan hati saya melihat, saya praktek dengan Bu Eka itu kayak ada 2 digit deh, naik deh dari 9 gitu ya. Bisa. Boleh. Jadi kalau udah punya kedekatan dengan hal kucing, jangan kucingnya itu hanya dengan teman sejawat. Dengan orang lain juga bisa. Misalnya Ibu ketemu dengan Ibu di jalan, dia ada masalah, Oke, ya. Coba Ibu ya. Nah, sekarang perasaannya Bu Eka bagaimana setelah kucing sama Bu Eka? Luar biasa sekali Bu. Tadinya saya tuh merasa gimana ya, aduh kok buntu benar gitu, apa yang saya harus lakukan. Jadi dengan teman berbicara bersama Bu Eva gitu, saya mendapatkan inspirasi sendiri, dapatkan rencana yang begitu mengalir sendiri. Jadi saya tahu apa yang saya harus perbuat. Bu Eva, terus gimana berencana apa ya? Oh iya, begini. Dia tanya malah sama saya gimana gitu. Jadi semua permasalahan itu keluar sendiri gitu. Saya menyelesaikan sendiri. Gitu pokoknya karena Bu Eva sudah membantu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan saya dan sabar. Iya. Tapi dengan gitu saya menemukan apa yang menjadi permasalahan saya dan dapat saya selesaikan, dan saya insya Allah segera menyelesaikannya. Jadi dari kegiatan kucing Bu Eva dengan Bu Eka sudah nampak ada kemajuan dalam diri sebagai coach, dan Bu Eka sebagai kucing sudah merasakan manfaatnya. Kalau Bu Eka nggak melakukan, nggak dikunci sama Bu Eka, jelas masih di dunia ini, aduh luar biasa Bu ya. Jadi ada manfaatnya Ibu ya. Alhamdulillah. Saya terima kasih loh Bu, tadi Ibu udah
mengobservasi saya. Sebenarnya saya ada evaluasi atau refleksi dari kegiatan saya sebagai coach gitu ya. Artinya untuk meningkatkan kompetensi saya gitu Bu. Makasih ya Bu untuk waktunya gitu. Terima kasih ya Bu ya doanya kepada Ibu. Kami berpamitan dulu Bu untuk hari ini. Oke, Assalamualaikum.